Namaku Arga, 17 tahun, siswa kelas 2 SMA yang hidupnya terasa biasa saja. Setidaknya dari luar. 3 tahun lalu, Mama meninggal karena sakit. Sejak itu, rumah kami berubah menjadi tempat yang lebih sunyi. Ayah tetap bekerja seperti biasa. Aku tetap sekolah seperti biasa. Tapi ada ruang kosong yang tak pernah benar-benar terisi. Sampai akhirnya, setahun yang lalu, ayah menikah lagi. Namanya Rani. Pertama kali ayah memperkenalkannya, aku melihat perempuan dengan senyum lembut dan sorot mata yang tenang. Ia tidak berusaha terlalu akrab, tidak memaksakan diri, dan tidak pernah meminta dipanggil Mama. Ia hanya berkata, "Panggil saja aku Rani, kalau itu membuatmu nyaman." Anehnya, aku tidak membencinya. Aku hanya belum tahu harus bersikap bagaimana. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan cukup baik. Rani pandai memasak dan ayah terlihat lebih sering tersenyum. Rumah yang dulu terasa hampa kini kembali memiliki suara. Suara sendok beradu dengan piring di pagi hari, suara televisi di ruang keluarga, dan kadang tawa kecil Rani saat ayah mencoba membantu di dapur. Rani juga memperlakukanku dengan wajar. Ia menanyakan sekolahku, menyiapkan bekal tanpa berlebihan, dan tak pernah masuk ke kamarku tanpa izin. Ia seperti seseorang yang berjalan pelan-pelan, berhati-hati agar tidak menginjak perasaanku. Suatu sore, saat aku pulang latihan basket, aku mendapati Rani duduk di ruang tamu sambil membaca buku resep. "Kamu capek?" tanyanya lembut. "Lumayan," jawabku singkat. "Aku buatkan teh hangat ya." Aku mengangguk. Hal-hal kecil seperti itu mulai terasa nyaman, tidak mencolok, tidak memaksa, tapi perlahan mengisi ruang kosong yang dulu sunyi. Ayah terlihat bahagia, itu yang paling penting. Kadang saat melihat mereka berbicara pelan di ruang makan, aku merasa rumah ini akhirnya kembali utuh. Tidak sempurna, tapi cukup hangat untuk ditinggali. Dan untuk pertama kalinya sejak Mama pergi, aku mulai berpikir, mungkin kehidupan memang berjalan seperti ini. Kehilangan tidak selalu berarti akhir. Kadang, ia hanya membuka pintu untuk bab baru. Saat itu, aku belum tahu bahwa ketenangan ini tidak akan bertahan lama. Karena sebuah kejadian kecil yang tampaknya sepele akan segera mengubah caraku memandang Rani dan juga diriku sendiri. Semua bermula dari sebuah amplop putih yang tergeletak di meja ruang tamu. Hari itu, aku pulang lebih awal dari sekolah karena guru rapat. Rumah terasa sepi, ayah masih di kantor, dan Rani tidak terlihat di dapur seperti biasanya. Di atas meja, ada amplop bertuliskan namaku. Tanganku gemetar saat membukanya. Isinya adalah surat pemberitahuan dari sekolah. Namaku masuk daftar siswa yang berpeluang mewakili sekolah dalam program beasiswa pertukaran pelajar ke luar kota. Program itu sudah lama kuimpikan, tapi di bagian bawah surat ada catatan kecil dengan tinta biru. Kami belum menerima konfirmasi dari orang tua atau wali hingga batas waktu yang ditentukan. Batas waktu itu kemarin. Dadaku terasa sesak. Aku tidak pernah melihat surat ini sebelumnya. Dan yang lebih mengejutkan, di sudut amplop tertulis tanggal penerimaan, 3 hari lalu. Artinya, surat ini sudah sampai di rumah dan seseorang telah membacanya. Pikiranku langsung menuju satu nama, Rani. Saat ia masuk dari halaman belakang membawa keranjang pakaian, aku berdiri dengan surat itu di tangan. "Ini dari sekolah. Kenapa aku baru tahu sekarang?" Rani terlihat terkejut. "Surat apa?" "Beasiswa, harusnya dikonfirmasi kemarin." Wajahnya berubah pucat. Ia mendekat, membaca isi surat itu dengan cepat. Astaga, ini masuk ke kotak surat bersamaan dengan tagihan listrik. Aku pikir itu hanya selebaran biasa. Aku benar-benar tidak sadar kalau ini penting. Jawabannya terdengar masuk akal, tapi hatiku sudah terlanjur panas. "Rani tahu kan
Ini penting buat aku. Suaraku mulai bergetar. Rani cerita soal ini waktu pengumuman di sekolah. Aku tahu, Arga. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak sengaja. Tidak sengaja, potongku. Kesempatan ini gak datang 2 kali. Ruangan terasa lebih sempit dari biasanya. Untuk pertama kalinya sejak ia tinggal di rumah ini, aku melihat Rani menundukkan kepala, seperti seseorang yang benar-benar merasa bersalah. Aku akan coba hubungi pihak sekolah, katanya pelan. Tapi kata-katanya terdengar jauh. Di pikiranku hanya ada satu pikiran. Kesempatan itu mungkin sudah hilang. Malamnya, ayah coba menenangkan suasana. Ia berkata semuanya masih bisa dibicarakan. Tapi aku terlalu kecewa untuk mendengarkannya. Di kamarku, aku menatap langit-langit sambil memikirkan satu hal yang terus berputar di benakku. Bagaimana jika kesalahan kecil itu benar-benar mengubah masa depanku? Dan lebih dari itu, bagaimana jika orang yang selama ini mulai aku pandang sebagai bagian dari keluargaku, justru menjadi alasan aku kehilangan mimpiku? Sejak malam itu, suasana rumah yang dulu hangat mulai terasa rapuh. Dan aku sadar, konflik ini bukan hanya tentang surat yang terlambat dibaca. Ini tentang kepercayaan yang mulai retak. Keesokan harinya, aku bangun dengan tekad yang lebih kuat. Aku tidak mau membiarkan kesempatan ini hilang begitu saja. Beasiswa pertukaran pelajar adalah impianku sejak lama. Dan aku tahu tidak ada yang bisa menghentikanku. Bahkan kesalahpahaman dengan Rani. Namun tujuan itu tidak mudah dicapai. Aku harus segera menghubungi pihak sekolah, menjelaskan situasinya, dan meyakinkan mereka bahwa aku tetap serius mengikuti program ini. Setiap telepon yang aku angkat membuat hatiku deg-degan. Setiap kali mereka menjawab, aku merasa seperti berjalan di atas tali tipis. Rani muncul di dapur bersama secangkir teh hangat. Ia menatapku lama, seakan ingin bicara. Tapi aku hanya mengangguk sambil menerima teh itu. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa mengatasi masalah ini sendiri. Namun diam-diam, aku merasakan ketegangan di udara. Seperti ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan antara kita berdua. Hari-hari berikutnya dipenuhi rintangan, dokumen yang hilang entah kemana, email yang tertunda, dan beberapa teman sekelas yang mendadak panik karena informasi yang kurang jelas. Semua terasa menumpuk, dan aku mulai merasa lelah, bahkan sedikit putus asa. Namun di tengah kekacauan itu, aku mulai memperhatikan Rani lebih dekat lagi. Ia tidak pernah menyingkir atau membiarkan aku berjuang sendirian. Setiap kali aku tampak bingung, ia diam-diam menyiapkan kopi, menata dokumen, atau sekedar memberi senyum yang menenangkan. Tanpa kata-kata, ia menunjukkan dukungan yang tulus. Suatu sore, setelah mencoba menelepon pihak sekolah untuk ketiga kalinya dan ditolak karena keterlambatan administrasi, aku jatuh terduduk di sofa, frustasi. Rani duduk di seberangku memegang tanganku dengan lembut. Arga, aku tahu kamu marah, tapi mungkin kita bisa cari cara lain. Aku yakin ada jalan. Aku menatapnya. Ada sesuatu di matanya, kesabaran, pengertian, dan rasa peduli yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Namun egoku menolak menerima kenyataan itu. Aku terlalu takut kalau menerima bantuannya berarti aku lemah. Seminggu kemudian semua usaha yang aku lakukan hampir gagal. Sekolah tetap menolak perpanjangan batas konfirmasi dan dokumen penting tak ditemukan. Aku merasa seperti mimpi besarku hancur begitu saja. Dalam hatiku, aku menyadari satu hal pahit. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan peluang ini adalah menerima bantuan Rani sepenuhnya. Dan itu berarti menurunkan egoku, mengakui bahwa aku tidak mampu mengatasi sendiri. Sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya dalam hubunganku dengannya. Aku berdiri di depan jendela rumah memandangi hujan yang mulai turun di halaman rumah. Di luar, dunia tampak luas dan penuh kemungkinan. Tapi di dalam hatiku, aku tahu satu hal. Aku harus membuat pilihan besar dalam hidupku. Dan itu bukan soal beasiswa semata, tapi tentang keberanian menerima orang lain dalam hidupku. Keesokan harinya, segalanya terasa semakin menekan. Pihak sekolah menegaskan sekali lagi bahwa batas konfirmasi telah lewat dan mereka tidak bisa memberikan pengecualian. Semua dokumen cadangan yang kuharapkan pun tidak lengkap. Aku duduk di meja belajarku, kepala menunduk, tangan menggenggam surat-surat yang terserak. Rani masuk membawa beberapa map berwarna biru.
Langkahnya pelan dan hati-hati. "Arga, aku sudah coba hubungi teman ayah di sekolah dan bahkan kepala bagian administrasi. Mereka bilang ada kemungkinan jika kita menyerahkan semuanya sekarang, mereka mungkin bisa mempertimbangkan." Aku menatapnya. Dada terasa sesak. Ini adalah satu-satunya jalan. Tapi menerima bantuannya berarti mengakui bahwa aku tidak mampu mengatasi sendiri. Bahwa aku selama ini terlalu keras kepala dan menutup diri padanya. Ego dan rasa malu menjeratku. Kalau aku melakukannya, aku harus menerima bantuanmu sepenuhnya kan? Suaraku serak. Rani mengangguk. "Aku cuma ingin kamu tidak kehilangan kesempatan ini. Aku tidak ingin kamu menyesal nantinya." Aku menunduk lebih dalam. Pikiran berputar. Setiap kali mengingat kejadian surat pertama yang terlambat, aku merasa sakit. Tapi di saat yang sama, aku melihat mata Rani, penuh perhatian, tulus, dan sabar. Ada sebuah ketenangan yang mampu meredakan kekacauan di kepalaku. Dan di sana aku menyadari satu hal. Pilihan ini bukan hanya tentang beasiswa. Pilihan ini tentang kepercayaan, tentang menerima orang lain masuk ke hidupku. Bahkan jika itu membuatku merasa rentan. Aku menelan ludah. "Baiklah, aku menyerahkan semuanya padamu." Rani tersenyum lembut, tetapi aku melihat mata yang berkaca-kaca. Tanpa berkata banyak, ia segera mengatur semua dokumen, menelpon pihak sekolah, dan memastikan semuanya tertata rapi. Aku hanya bisa menonton. Campuran antara rasa cemas dan lega menyelimuti hatiku. Namun di saat-saat itu, aku juga merasa takut. Bagaimana jika ini tidak berhasil? Bagaimana jika semua usaha ini sia-sia? Dan lebih dari itu, bagaimana jika kepercayaan yang baru kubangun ini runtuh karena aku terlalu menuntut atau terlalu keras kepala? Malam itu, aku duduk di jendela kamar, menatap langit gelap yang dipenuhi bintang samar. Semua tampak tenang di luar, tapi hatiku bergejolak. Pilihan yang kulakukan tadi adalah langkah terbesar dalam hidupku, dan aku harus siap menerima konsekuensinya, apapun hasilnya. Di balik semua rasa cemas itu, ada satu hal yang mulai terasa jelas. Aku tidak lagi sendirian menghadapi dunia ini. Keesokan harinya, aku dan Rani duduk bersama di ruang tamu, menyusun strategi. Setiap dokumen dicek satu persatu, setiap formulir diisi dengan cermat, dan setiap email ditulis ulang dengan hati-hati. Aku mulai menyadari betapa telitinya Rani, dan betapa sabarnya ia menghadapi kegelisahan dan kekakuanku. "Arga, jangan terlalu tegang," katanya sambil menepuk bahuku. "Yang penting kita lakukan yang terbaik." Aku mengangguk, mencoba menenangkan diri. Perlahan, ketegangan yang semula menumpuk di dadaku mulai mencair. Ada rasa lega saat melihat Rani tersenyum. Senyum yang tak pernah memaksa, tapi selalu menenangkan. Hari-hari berikutnya menjadi campuran antara ketegangan dan harapan. Aku menelpon pihak sekolah hampir setiap hari, sementara Rani membantu menyiapkan dokumen tambahan dan surat penjelasan. Ada saat-saat aku ingin menyerah, tapi kehadiran Rani selalu memberi dorongan yang tak terlihat. Suatu sore, setelah menunggu kabar hampir seminggu, telepon itu akhirnya berdering. Aku gemetar saat mengangkat. "Arga, selamat. Dokumenmu diterima, dan kamu masih bisa mengikuti program pertukaran pelajar." Hatiku melonjak. Semua usaha kami, termasuk keberanian untuk bekerja sama, akhirnya membuahkan hasil. Aku berbalik, ingin menatap Rani, tapi ia sudah tersenyum, menatapku dengan mata yang berbinar. "Terima kasih Rani, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan tanpa kamu," kataku. Suara hampir tak terdengar karena terharu. Rani hanya tersenyum, menepuk bahuku sekali lagi, dan berkata, "Aku senang kamu bisa melakukannya. Aku selalu percaya kamu mampu." Momen itu terasa hangat, bukan hanya karena keberhasilan beasiswa, tapi karena aku mulai menyadari satu hal. Selama ini aku menilai Rani terlalu cepat, terlalu keras. Ia bukan pengganti mama, bukan sosok yang memaksa atau mengambil alih hidupku. Ia hanya seseorang yang tulus ingin menjadi bagian dari keluargaku, tanpa syarat. Hari itu, aku tidur dengan rasa lega yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Perasaan hangat di dada ini bukan sekedar bahagia karena kesempatan yang diselamatkan, tapi juga karena kepercayaan dan kedekatan baru yang mulai terjalin antara aku dan Rani. Namun, aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Masih ada tantangan lain. Bagaimana menjaga hubungan kami tetap kuat ketika aku harus pergi jauh, dan bagaimana belajar menerima satu sama lain sepenuhnya. Aku menarik napas panjang, menatap jendela yang menampilkan langit senja. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa rumah ini benar-benar terasa seperti milikku juga. Bukan hanya tempat tinggal, tapi rumah dengan kehangatan yang nyata. Beberapa minggu kemudian,
Persiapan keberangkatan untuk program pertukaran pelajar semakin dekat. Semua dokumen sudah lengkap, tiket sudah di tangan, tapi di dalam hatiku ada kegelisahan baru. Jarak dan waktu akan memisahkan aku dari rumah dan dari Rani, yang kini terasa lebih dari sekedar ibu tiri. Ia sudah menjadi sosok penting dalam hidupku. Suatu sore, aku duduk di ruang tamu, memandangi Rani yang sedang menata rak buku. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata terasa sulit keluar. Akhirnya aku hanya berdiri dan berkata, "Arga, terima kasih sudah sabar sama aku. Terima kasih sudah percaya aku." Bahkan saat aku sendiri tidak percaya, Rani menoleh, tersenyum lembut. "Arga, kamu sudah dewasa sekarang. Aku cuma ingin kamu tahu, dimanapun kamu nanti, kamu selalu bisa mengandalkanku." Hatinya yang tulus membuat dadaku hangat. Aku merasa lega sekaligus sedikit cemas. Tapi untuk pertama kalinya, aku benar-benar ingin membuka diri padanya. Aku melangkah lebih dekat, dan dengan suara sedikit gemetar, aku berkata, Aku merasa beruntung punya kamu di hidupku. Aku benar-benar menghargai kamu." Rani menatapku, matanya berbinar, lalu tersenyum. "Arga, itu sudah cukup. Itu saja yang aku butuhkan." Hari keberangkatan pun tiba. Di bandara, ayah menepuk pundakku sambil tersenyum bangga. Tapi saat aku melihat Rani, hatiku terasa hangat dan sedikit berat. Aku tahu, meninggalkan rumah bukan sekedar meninggalkan tempat tinggal, tapi juga meninggalkan sosok yang kini terasa seperti keluarga sejati. Saat aku memeluknya, ia membalas dengan hangat, tanpa kata-kata berlebihan. "Jaga diri baik-baik ya," katanya. Aku menatap matanya dan tersenyum, merasa lega. Aku tidak lagi takut kehilangan hubungan ini, karena aku tahu, kepercayaan dan kedekatan kami tidak tergantung pada jarak. Kami saling memahami, saling menghargai, dan itu membuat hubungan kami tetap kuat. Di pesawat, aku duduk di dekat jendela, memandangi awan-awan yang melintas. Semua yang terjadi sejak awal perkenalannya, dari kesalahpahaman surat, hingga perjuangan menyelamatkan beasiswa, telah membentukku menjadi lebih dewasa dan lebih terbuka. Dan satu hal terasa pasti, aku benar-benar mencintai ibu tiriku, bukan sebagai pengganti mama, tapi sebagai sosok yang hadir dengan tulus, sabar, dan hangat. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa siap menghadapi dunia ini, dengan mimpi yang selamat, hati yang terbuka, dan keluarga yang kini benar-benar lengkap. Di kota baru tempat program pertukaran pelajar berlangsung, hari-hari awal terasa menyenangkan sekaligus menegangkan. Aku belajar hal-hal baru, bertemu teman-teman dari berbagai daerah, dan mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda. Namun, di balik kesibukan itu, ada satu hal yang selalu menghantuiku, rumah, dan terutama Rani. Setiap malam, sebelum tidur, aku selalu memikirkan bagaimana ia menatapku saat keberangkatan. Senyum lembutnya yang menenangkan masih membekas di ingatanku. Aku menyadari bahwa jarak membuatku semakin menghargai kehadirannya dalam hidupku. Aku mulai menulis pesan singkat padanya setiap hari, tentang pelajaran, teman baru, bahkan hal-hal kecil yang lucu di sekolah. Setiap balasan darinya selalu hangat, penuh perhatian, dan kadang mengandung nasihat yang membuatku tersenyum. Hari demi hari, aku belajar satu pelajaran penting. Cinta dan kepercayaan tidak selalu soal kehadiran fisik. Terkadang, jarak justru menguatkan ikatan, membuat kita sadar siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang rela berada di sisi kita, meski hanya lewat kata-kata dan perhatian kecil. Suatu sore, aku mendapatkan kabar dari ayah melalui telepon. Ia tersenyum di layar ponselku. "Arga, Rani bilang rumah terasa sepi tanpamu. Dia bangga sama kamu. Kamu tahu." Aku tersenyum, merasa hangat di dada. Kata-kata itu sederhana, tapi membawa besar-besar. Meski jarak memisahkan kami, ikatan keluarga yang tulus tetap terjaga. Malam itu, aku duduk di balkon, menatap bintang-bintang, dan berbisik pada diri sendiri. Aku tidak hanya belajar tentang dunia di sini. Aku belajar tentang keluarga, tentang rasa percaya, dan tentang mencintai seseorang dengan tulus, tanpa syarat. Dan aku tahu, perjalanan pulang nanti bukan hanya tentang kembali ke rumah, itu tentang kembali ke orang-orang yang aku cintai, dengan hati yang lebih dewasa, dan rasa syukur yang lebih besar. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pesawat mendarat, dan langkahku terasa ringan meski membawa ransel penuh pengalaman baru. Saat membuka pintu rumah, aku disambut udara hangat yang begitu familiar, suara tawa ayah di dapur, dan aroma masakan yang selalu membuatku merasa nyaman. Dan di sana, Rani berdiri menunggu. Senyumnya hangat, matanya berbinar, dan begitu melihatku, ia berlari pelan ke arahku. Tanpa sadar, aku memeluknya erat, hangatnya tubuhnya, senyum yang tulus. Semuanya mengingatkanku pada perjalanan panjang yang baru saja aku lalui. "Kamu pulang?" serunya lembut. "Iya, aku pulang," jawabku sambil tersenyum, menahan haru. Setelah beberapa saat, kami duduk di ruang tamu, dan aku menceritakan semua pengalaman selama pertukaran pelajar, tantangan, teman baru, dan pelajaran hidup yang aku dapatkan. Rani mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali tersenyum, dan kadang tersenyum bangga. Malam itu, kami makan bersama,
Tidak ada kata-kata berlebihan, tidak ada dramatisasi yang memaksa, hanya kehangatan yang nyata, rasa syukur yang tulus, dan senyum yang mengisi ruang rumah. Aku menyadari, cinta yang tulus bukan tentang menggantikan seseorang, bukan tentang menguasai hati orang lain, tapi tentang hadir, peduli, dan saling mendukung. Di kamar, aku menatap foto keluarga kami, ayah, mama, Rani, dan aku sendiri. Semua terlihat berbeda dari sebelumnya, tapi lebih lengkap, lebih hangat. Aku menarik napas dalam-dalam, menutup mata, dan berbisik. Aku bersyukur. Aku belajar mencintai, belajar percaya, dan belajar bahwa keluarga itu bukan hanya soal darah, tapi soal hati. Dan saat malam itu menutup hari, aku tahu satu hal. Rumah ini dengan segala kisahnya, sedih, canggung, dan penuh tantangan, akhirnya menjadi tempat di mana aku benar-benar ingin berada. Aku mencintai ibu tiriku, bukan karena ia menggantikan siapapun, tapi karena ia memilih untuk hadir, sabar, dan tulus dalam hidupku. Perjalanan panjang kami sudah berakhir, tapi pelajaran yang aku dapatkan akan selalu hidup. Tentang cinta, tentang kepercayaan, dan tentang arti keluarga sejati.